Assalamualaikum mahasiswaku, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, ya calon guru ya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, kini kita dan menggunakan Excel ya. Dan sekarang kita akan menghitung indeks pengecoh dalam butir soal. Eh, dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nanti akan saya pelan-pelan saja ya. Dan di sini, nah kalau kemarin Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tuh validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda ya. Nah sekarang kita yang di satu ini adalah tentang indeks pengecoh. Saya ketik lagi di sini. Jadi dalam satu Microsoft Excel itu ada 5 ya. Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan indeks pengecoh. Indeks pengecoh itu seperti ini Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya sayangi. Ini ada rumusnya. IP itu indeks pengecoh adalah P dibagi N dikurangi B dibagi N-1 kali 100%. Nah, P itu adalah jumlah peserta didik yang memilih opsi jawaban. N itu jumlah seluruh siswa atau peserta didik, B itu jumlah siswa yang menjawab benar pada nomor item, dan N adalah jumlah alternatif jawaban. Nah, Bapak Ibu, Mas Mbak, dulu itu, waktu-waktu minggu lalu adalah saya sudah sounding, memberitahu bahwa jawaban siswa kita rekap semuanya, benar salah. Kalau kalau kemarin kita pakai skor 1-0 ya. Nah, sekarang untuk merekapitulasi jawaban siswa, kita perlu eh, untuk menghitung indeks pengecoh siswa, kita akan menuliskan jawaban siswa dari siswa pertama sampai siswa yang terakhir. Siswa pertama itu di sini nah. Karena Ibu Bening pakai 10 siswa, berarti 10 siswa ini kita akan rekap jawabannya. Siswanya saya kasih kode KEP karena ini inisial ya. Berarti siswa pertama pada siswa KEP itu yang pertama dia menjawab B, yang kedua C, yang ketiga B dan seterusnya. Siswa kedua pada soal pertama jawabnya C, nomor 2 D, nomor 3 D lagi dan seterusnya sampai pada seluruh siswa kita rekap semuanya. Nah, kemudian di sinilah kunci jawaban. Kunci jawabannya kita letakkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, kunci jawaban kita letakkan di sini agar kita bisa melihatnya. Nah, kita baru akan merekap ini. Merekap ini ya. Jadi soal satu, yang milih opsi A ada berapa orang sih? Bapak Ibu kita bisa lihat ya di sini. Yang milih A itu ada 1, 2, 3, 4. Ada mahasiswa Ibu. Nah, kan kita nggak mungkin ya menghitung secara manual. Makanya kita akan menghitung dengan rumus Excel. Bagaimana caranya agar bisa lebih cepat ya pakai Excel? Pakai rumus kontif ya. Jadi seperti ini ya, ikuti saya. Kontif, kurung buka, kita klik, bentar pakai huruf besar semua ya biar mantap. Pakai caps lock semua. Kontif, kurung buka, kita akan di sini. Letakkan kursornya pada kolom soal nomor 1, tarik sampai ke bawah sampai 10 siswa. Nah, kemudian kita kasih tanda titik dua. Oke. Kita kasih petik dua, kasih huruf A besar, petik dua lagi, lalu kurung tutup. Kalau sudah seperti ini akan kita enter. Nah, berarti opsi A pada soal nomor 1 yang menjawab adalah 4 siswa, betul ya. Nah, lalu kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah bersama-sama nih. Serat. Nah, bentar dulu. Ini berarti tidak ini nggak bisa ditarik, maaf ya Bu ya. Ini berarti tidak bisa ditarik ke bawah. Tapi tariknya adalah ke samping. Ke samping ya karena nanti beda pilihan. Nah, samping sini sampai soal nomor 30. Hmm. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang opsi B juga sama ya dengan rumus kontif. Ikuti saya, pakai caps lock ya. Pakai caps lock aja biar mantap. Sebenarnya sih boleh Bu pakai lowercase tapi ya itu eh, biar lebih jelas aja ya. Untuk jawaban opsi B kita juga sama ya. Nomor 1 ini berapa yang menjadi jawaban B? Nah, kita letakkan kursornya di soal nomor 1 sampai kita tarik sampai ke bawah. Nah, gitu kalau sudah titik dua. Kemudian kita kasih petik dua, lalu kita kasih huruf B, kita kasih petik dua lagi, lalu kurung tutup, enter. Oh, berarti yang menjawab B ada 3
siswa. Lalu kita tarik ke samping. Akan kita tarik ke samping ya Bapak Ibu. Nah, sudah ya jawaban B. Lalu bagaimana dengan opsi yang C? Akan kita kasih lihat juga ya opsi C. Pakai kontif lagi ya, sama dengan kontif, kurung buka. Akan kita masih di kolom soal nomor satu ya. Seperti ini, tarik ke bawah. Kalau sudah, titik dua, kasih petik dua, kasih huruf C besar, titik dua lagi, lalu kita kurung tutup, lalu enter. Nah, berarti yang jawab C itu ada dua orang, siswa, ibu, bapak, mas, mbak. Kita tarik ke samping ya, bukan ke bawah, tapi ke samping. Kalau kita tarik ke samping, sampai nomor soal 30. Nah, lalu juga itu juga berlaku sama untuk opsi D. Sama tadi pakai kongtif, kurung buka. Kita akan melihat di sini jret gitu kan. Lalu tarik ke bawah, seret gitu ya. Lalu kita kasih tanda titik dua, kasih petik dua, kasih huruf D karena opsinya D ya. Begitu pula dengan opsi jawaban kalau sampai E. Kurung tutup, enter. Nah, berarti yang jawab D ada satu orang. Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Kok bener apa enggak sih, Bu? Bener. Ini jawaban opsi D pada soal nomor satu yang jawab hanya satu orang nih, FPR ini. Nah, akan kita tarik ke samping. Tarik lagi ke samping. Oke, terus sampai nomor soal 30. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah dulu ya. Nah, ini nanti akan kita menghitung IP. IP itu indeks pengecoh ya. Nah, kita sebelum masuk ke IP kita akan tandai opsi jawaban yang menjawab benar. Nah, nomor satu itu kan jawabannya A. Berarti di sini ya kita tandai warna kuning boleh, hijau boleh, pink boleh. Buat apa? Buat penanda biar kita mudah ya. Nanti akan ibu bapak ibu dan mas mbak akan tahu bagaimana sih eh, manfaat dari pemberian warna ini. Nomor 2D kita kita kasih tanda kuning juga. Nomor 3A, nomor 4D, nomor 5A, nomor 6B, nomor 7A, 8A, 9B, mohon maaf. 10A, 11B, 12C, 13C, 14C, 15B. Nah, kita kasih tanda warna kuning dulu. Nah, itu juga bersama. Ini caranya gini, Bu, Bapak, Mas, Mbak. Bapak, Mas, Mbak bisa lihat bisa klik tanda CTRL, kita tekan bersama di sini. Nomor satu kan 16 ini. Nah, 16 itu mohon maaf, 16 itu D. D diklik di sini lalu kita klik CTRL. Lalu 17C, 18A, 19D, 20A, 21A, 22A, 33B, 24B, kita kasih tanda kuning. Kemudian akan kita 25D ya. CTRL lagi 26C, 27B, 28B, 29B, 30 juga B. Nah, Bapak Ibu nanti akan tahu, akan Pak dan Mas Mbak akan tahu apa sih kegunaan warna-warna ini. Nah, untuk opsi A, nah kita ini ya, Bapak Ibu, IP P dibagi N min B kali N min 1 kali 100%. Langsung pakai rumusnya ya. P itu adalah jumlah peserta didik yang memilih opsi jawaban. Oke, langsung ke sini. Sama dengan yang memilih jawaban, yang memilih opsi jawaban. Nah, berarti ini adalah 4 ya, sama dengan 4-nya ya. Dibagi kurung buka. Ini ada N min BN adalah jumlah seluruh siswa. B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar pada item. Nah, ini kan 10 siswa ya. Jumlahnya 10 siswa dikurangi berapa? Ini dikurangi 4 ya. Kenapa 4? Ya karena ini adalah opsinya ada 4 orang jawab benar, Bu. Kurung tutup dibagi, ini N min B ya. Dibagi N min 1. N itu adalah jumlah alternatif jawaban. Ada A, B, C, D berarti 4 jawaban ya. Berarti dikurangi 1. Berarti gini, 4 min 1. Kurung tutup lagi dikalikan. Kurung tutupnya ada 2 ya, Bu ya. Nah,
dikalikan 100%. Enter. Oh, ini ada. Bentar dulu. Kurang satu kali. Nah, berarti ini Bapak Ibu ini kerubukannya ada dua ya. Dua ini dua. Berarti opsi A, indeks pengecohnya 200%. Nah, kita akan lihat Ibu, kenapa ini persentasenya sangat besar sekali Ibu Bening. Nah, ini kita lihat di sini kategorinya 0 sampai 25%, 26 sampai 50%. Ini 200% berarti masuk ke sangat jelek ini ya. Nah, ini ya. Nggak apa-apa Ibu, kita akan bersama-sama ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, begini ya. Kenapa? Ya nanti kan kita kelihatan. Ini berarti C20. Nggak bisa tarik samping ya, tapi tariknya ke bawah. Nggak apa-apa. Kemudian juga itu juga hal yang sama dengan nomor soal dua, soal nomor 2. Sama dengan lagi ya. Opsi jawaban ini dibagi kurung bukannya ada 2 kali 10 ya, 10 jumlah peserta didik dikurangi jumlah opsi yang milih jawaban dikurangi 5 ya, karena ini kurung jawabannya 5. Kurung tutup dibagi n min 1. N itu ada 4 jawaban, opsi jawaban dikurangi 1. Kurung tutup lagi, kalikan 100%. 0%, nggak apa-apa. Ini memang 0% ya. Tarik ke bawah. Hal yang sama juga kita akan lakukan. Sama dengan, bentar, sama dengan ini, P ya, dibagi 10 dikurangi jumlah N min B. Sama juga N min B adalah 10 kurangi 7 ya. Dibagi 4 min 1. Udah, sampai sini udah paham ya Bapak Ibu? Nah, kalikan 100%. Enter. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir kok persentasenya banyak banget, nggak apa-apa. Jangan khawatir ya. Itu juga sama. Ini kan rumusnya ini saya kan udah hafal nih Bu rumusnya. Nah ini ya. P dibagi N min B dibagi P dibagi N min B bagi N min 1 kali 100% begitu ya. Nanti pakai Excel gitu. Bisa. Sama dengan jumlah ini dibagikan N min B. N itu ada 10 min 1 karena satunya adalah siswa yang jawab benar dikurangi 4 min 1 kalikan 100%. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ini kok ini value gitu kan ya. Emang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Ini juga sama, dibagi 10 min 6. Ini 6 ya, karena yang benar tuh ada 6 orang. Dibagi N min 1, 4 min 1. Kurung tutup, kalikan 100%. Kita tarik ke bawah. Dan seterusnya sampai akhir ya, sama dengan, maaf, ini dibagikan 10 min 5 karena sebelum jawabannya 5 dibagi 4 min 1. Kalikan, sorry, iya benar, kalikan 100%. Enter. Sama dengan opsi jawaban dibagi 10 min 6 bagi 4 min 1. Kalikan 100%. Oh, ini ada. Oh, ini salah hal. Oh, ini kurang tutup. Dan seterusnya ya Bu, dengan rumus yang sama. Jadi kita patokannya adalah kuning-kuning ini kan. Ini kan saya ulangi lagi. Sama dengan, ini kan opsi jawaban B ya. Berarti kita masuk ke sini. Ini kita, kalau ini tinggal tarik aja. Tarik aja ke bawah. Nah, sudah semua kan. Ini juga sama. Sama dengan opsi jawaban dibagi 10 dikurangi 2 dibagi 4 min 1 kalikan 100%. Tarik ke bawah juga. Sampai akhir, sampai 30 soal. Nah, itu contoh yang melihat indeks pengecoh ya. Dan juga akan saya sampaikan juga sampai terakhir aja ya nanti. Dan nanti hasilnya seperti ini ya. Ini hasil yang sama Ibu Bapak.
sampai terakhir ya. Akan saya share. Ini masih dengan data yang sama ya, dengan tadi. Kalau nggak percaya ini, pokoknya ini tadi soalnya ini. Nih ya, sama dengan tadi ya. Kita satu persatu per kolom ya Bapak Ibu, nggak bisa ini tuh nggak bisa ditarik ke samping tapi ke bawah, jadi satu persatu. Kalau sudah, yang opsi jawaban kita kan tadi seperti ini Bu, opsi jawaban kasih, karena opsi satu adalah jawabannya A, berarti kita tandai warna hitam karena itu tidak indeks pengecoh, itu kunci jawaban, bukan kunci jawaban. Seret seret, ini juga. Pokoknya yang kunci jawaban kita kasih warna hitam karena itu bukan indeks pengecoh, itu memang kunci jawaban. Nah, kemudian kita bisa tahu ini indeks pengecohnya baik, sangat jelek, dan kurang baik itu bagaimana gitu kan. Dari sini gitu kan. Ini adalah rumusnya ya. Ya, kan, misalkan ini kan kayak gini nih Bu. Ini kan awalnya tuh seperti ini. Tapi karena ini opsi A adalah kunci jawaban, ya saya kasih tanda hitam. Dan sama ini juga sama ya. Eh jika C27 di C27, ini pakai rumus if ya. Pakai rumus if, jika if kurang dari sama dengan 25% berarti jelek. Jika titik dua, if C27 kurang dari sama dengan 50% berarti kurang baik. Sampai seterusnya sampai ini. Ikuti rumus yang ada di sini dengan seperti ini ya. Ini kan kriteria ada 8 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti nanti diakhiri dengan tanda kurung sebanyak 8 kali gitu. Lalu nanti kita bisa tarik ke samping gini ya. Ini tuh sebenarnya bisa ditarik ke samping. Ini misalkan saya kasih, eh saya lihat dulu deh. Ini kalau ini tuh bisa saya tarik ke samping. Sangat jelek. Nah ini kan. Nah, ini kalau ini bisa ditarik ke samping ya, tapi kalau tadi itu tariknya ke bawah. Nah, ini karena ini nomor dua kunci jawabannya D, berarti ya ini D kan. Kayak yang D ini bukan indeks pengecoh, tapi ini merupakan kunci jawaban. Apa sih artinya indeks pengecoh kok opsi A baik, opsi B baik, C sangat baik, D kurang baik. Itu kenapa, Bu? Kenapa harus itu? Berarti kalau kalau kita membuat soal kalau kita membuat soal dan opsi jawabannya terlalu terlihat jawaban yang benar dan salah, berarti itu tidak bisa mengecoh siswa dalam menjawab. Makanya soal yang baik adalah soal yang bisa mengecoh siswa dan siswa tuh bahkan tidak bisa sedikit bingung untuk membedakan mana kunci jawaban dan mana pengecohnya. Kalau pengecohnya sangat jelek atau kurang baik, berarti itu perlu diganti narasinya. Jadi misalnya Bu, ada soal nih, satu tambah satu sama dengan berapa? Tuh kan? Nah, mungkin Bapak Ibu nulisnya dua atau tiga, empat, lima, enam. Nah, itu kan jawabannya sangat jelas. Jawabannya A semua, karena semuanya udah tahu jawabannya A. Nah, Bapak Ibu, berarti di sini perlu perlu membuat statement atau perlu apa ya? Perlu merumuskan opsi jawaban yang dengan bahasa yang sedikit sama tapi beda dengan jawabannya agar bisa mengecoh siswa. Misalnya satu sama satu sama dua ya. Mungkin A dua, B mungkin dua Romawi gitu kan. C mungkin apa gitu. Jadi itu bisa mengecoh siswa gitu kan. Makanya disinilah keterampilan membuat soal memang bukan hal mudah karena kita juga akan menganalisis sejauh mana soal itu dapat mengukur siswa yang kelompok atas, kelompok bawah, mana yang pintar dan kurang pintar agar soalnya tuh berkualitas. Soal yang kualitasnya baik adalah yang memiliki indeks pengecoh baik tadi tidak menurut kriteria. Mbak Mas, Bapak Ibu, mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran, demikian penjelasan tentang indeks pengecoh. Semoga dari saya itu bisa memberikan sedikit pencerahan tentang menghitung indeks pengecoh butir soal pilihan ganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.